kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memberikan tutorial cara menginstal Windows 11. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Pengertian organisasi arsitektur komputer adalah dasar penting dalam memahami cara kerja sistem komputer termasuk saat melakukan proses instalasi perangkat lunak. Penjelasan singkat, organisasi arsitektur komputer mencakup bagaimana komponen utama komputer seperti Central Processing Unit, memori, dan input-output terhubung dan bekerja sama. Pengetahuan ini penting saat instalasi karena proses instalasi membutuhkan pengaturan sumber daya komputer secara efisien agar perangkat lunak dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem yang tersedia. Misalnya, penginstalan harus memastikan bahwa sistem mendukung jenis proses atau arsitektur seperti 32 bit atau 64 bit dari perangkat lunak yang akan dipasang. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penginstalan laptop, hal pertama yang kita lakukan adalah backup data. Backup data itu sangat penting. Pindahkan file penting ke hard disk, eksternal atau cloud. Cek partisi yang berisi data agar tidak ikut terformat saat instalasi. Yang kedua, siapkan file installer Windows. Unduh file ISO dari situs resmi Microsoft. Gunakan Rufus atau Media Creation Tool untuk membuat bootable USB minimal 8 GB. Yang ketiga, atur BIOS atau UEFI. Masuk BIOS, biasanya tekan F2. Ubah urutan boot USB atau flash disk sebagai boot pertama. Aktifkan mode UEFI jika laptop baru. Yang keempat, persiapkan drive. Opsional tapi di 2,000 years later. Unduh drive utama WiFi, VGA, audio, touchpad dari situs resmi laptop, misalnya Acer. Simpan di flash disk jika laptop tidak punya internet setelah install. Yang kelima, persiapkan tambahan. Pastikan baterai laptop cukup atau sambungkan ke charger. Pastikan keyboard dan touchpad berfungsi atau siapkan mouse. Inilah langkah-langkah yang harus disiapkan menginstal laptop. Oh my god! Wow! Baik, setelah semua persiapan selesai, kita masuk ke bagian proses instalasi. Setelah memastikan setting di BIOS sudah benar, kita langsung simpan dan keluar tekan F10. Setelah itu, laptop akan restart dan akan menuju ke selecting which setting di bagian time and ceremony. Format kita ubah ke Indonesia, kemudian next dan next lagi. Setelah itu, kita centang di kolom I agree. Lalu next, dan tunggu sebentar, lalu accept. Setelah itu,
tampilan akan ke select location to install Windows. Lalu kita klik hapus this null protection. Lalu klik this now unallocated space dan next. Kemudian tekan install. Setelah itu kita tunggu proses installing sampai 100%. Saat mencapai 100%, tampilan akan gelap dan kita langsung mencabut flash disk. Kemudian tunggu sampai tampilan muncul 100% dan laptop akan melakukan restart. Dan masuk ke pengaturan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia dan pilih yes. Kita yes lagi, kita lewati proses ini dengan pilih I don't have internet. Kemudian next dan pilih accept. Kemudian tunggu hingga beberapa menit sampai tampilan masuk ke menu awal. Mungkin itulah proses instalasi. Selanjutnya kita masuk ke proses konfigurasi awal. 1 hour later. Nah, selanjutnya ada konfigurasi awal. Yang pertama itu ada driver. Apa sih driver? Itu jadi teman-teman, driver adalah program yang membuat komputer bisa mengenali dan menjalankan perangkat keras seperti wifi, printer, keyboard, suara, dan lain-lain. Terus yang kedua itu, kenapa driver sangat penting dalam penginstalan komputer? Karena tanpa driver perangkat tidak akan berfungsi dengan baik. Terus selanjutnya ada contoh dari driver ini. Yang pertama itu ada VGA driver, ini untuk tampilan layarnya. Yang kedua ada WiFi driver, ini untuk koneksi internet. Yang ketiga audio driver agar bisa suara. Yang kedua ada software. Jadi apa sih software? Software itu adalah aplikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari dalam komputer. Contoh software ada, yang pertama ada browser, ini untuk internet. Yang kedua ada Office Word, ini untuk mengetik dan menghitung. Yang ketiga ada PDF Reader, untuk membuka PDF. Yang keempat ada WinRAR untuk membuka file. Yang selanjutnya ada antivirus untuk melindungi dari virus. Nah, sabar. Terus yang ketiga itu ada pengaturan dasar. Apa yang harus disetting dalam pengaturan dasar ini? Yaitu yang pertama itu bahasa dan waktu. Ini agar sesuai dengan lokasi. Yang kedua tampilan layar ini agar nyaman dipandang. Yang ketiga ada akun pengguna untuk keamanan. Dan yang keempat ada update sistem agar komputer tetap aman dan lancar ketika digunakan. Berikut cara menginstal software. Pertama-tama kita akan masuk di aplikasi Microsoft Edge. Terus kita akan mencari link ninite.com. Kita akan mengetik ninite.com. Nah, ini teman-teman, tulis saja. Terus kita akan klik link paling atas. Setelah itu kita akan mencari aplikasi yang mau kita download. Jadi di sini kita akan mendownload dua aplikasi, yaitu Firefox dan Opera. Setelah itu kita akan scroll ke bawah dan kita akan mendownload.
Setelah itu ini masih dalam pemrosesan download, terus kita klik filenya dan ini masih dalam pemrosesan mendownload Firefox. Mungkin ini membutuhkan waktu yang tidak cepat, jadi kita akan pergi mendownload WhatsApp, teman-teman. Setelah itu kita mencari link WhatsApp dan kita klik WhatsApp download WhatsApp maksudnya, dan kita tindih ini. Setelah itu kita akan diarahkan ke Microsoft Store dan kita akan mendownload WhatsApp. Nah, ini teman-teman masih dalam pemrosesan download WhatsApp. Dan ini masih berlangsung download filenya Firefox, teman-teman. Ini proses penginstalan aplikasi ini membutuhkan waktu yang lama, jadi kita harus menunggu. Nah, ini sudah selesai. Terus kita akan Three hours later. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu proses install Windows 11, dan di sini saya akan menjelaskan apa hubungan antara proses instalasi ini dengan arsitektur komputer. Hubungan proses dengan arsitektur komputer. Proses dalam konteks ilmu komputer adalah program yang sedang dieksekusi. Pemahaman hubungannya dengan arsitektur komputer, CPU, RAM, storage, dan BIOS, dan lain-lain sangat penting untuk mengerti bagaimana sebuah program berjalan. Berikut penjelasannya. 1. BIOS atau basis input atau output system. Peran BIOS adalah firmware yang pertama kali dijalankan saat komputer dinyalakan. Ia melakukan power on cell test post, mengidentifikasi perangkat keras, dan memuat sistem operasi dari storage. Hubungan dengan proses, BIOS menyediakan lingkungan awal bagi proses. Tanpa BIOS, sistem operasi dan proses tidak dapat dimuat dan dijalankan. Yang kedua, CPU, yaitu Central Processing Unit. Peran CPU adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi dari program atau proses. Ia memiliki beberapa komponen kunci termasuk register, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Hubungan dengan proses, CPU mengambil instruksi dari memori atau RAM, menafsirkannya dan menjalankannya. CPU mengelola semua aspek eksekusi proses termasuk pengelolaan data, perhitungan, dan kontrol alur program. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory. Peran RAM adalah memori akses acak yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Data di RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Hubungan dengan proses, instruksi dan data yang dibutuhkan oleh proses disimpan di RAM. CPU mengambil instruksi dan data dari RAM untuk diproses.
Semakin banyak RAM, semakin banyak proses yang dapat dijalankan secara efisien. Kecepatan RAM juga mempengaruhi kecepatan eksekusi proses. Yang keempat itu stroke atau hard disk, SSD, dan lain-lain. Peran stroke menyimpan sistem operasi, program, dan data dalam jangka panjang. Kecepatan akses stroke lebih lambat daripada RAM. Hubungan dengan proses, ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi membuat program dari stroke ke RAM. Data yang dibutuhkan oleh proses juga dibaca dan ditulis ke stroke. Kecepatan stroke mempengaruhi waktu loading program dan kecepatan akses data. Yang kelima itu sistem operasi atau OS. Peran OS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer termasuk CPU, RAM, dan storage. Ia bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya kepada proses yang berbeda. Hubungan dengan proses, OS menciptakan, mengelola, dan mengakhiri proses. Ia mengatur schedule proses, mengalokasikan memori, dan menangani input atau output. OS memastikan bahwa proses berjalan secara efisien dan tidak saling mengganggu. Alur eksekusi proses. Secara singkat, alur eksekusi proses dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. BIOS memulai komputer dan memuat sistem operasi dari store. 2. Sistem operasi memuat program atau proses dari stroke ke RAM. Ketiga, CPU mengambil instruksi dari RAM dan menjalankannya. Keempat, CPU mengakses data dari RAM dan atau stroke sesuai kebutuhan. 5. Hasil proses ditulis ke RAM dan atau stroke. 6. Sistem operasi mengelola sumber daya dan memastikan proses berjalan dengan lancar.